Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, mari kita gunakan waktu sekitar 55 menit ke depan ya untuk thalabul ilmi. Semoga dijadikan majelis zikir. Kata Rasulullah, setiap orang berkumpul di situ untuk mengingat Allah, maka malaikat-malaikat mendoakan gitu ya. Yang tadinya hati gelisah jadi tenang gitu, yang tadinya banyak gerusa-gerusu jadi rada kalem gitu kan, yang tadinya banyak kekhawatiran dalam hidup jadi agak tenang gitu. Saya menyadari kapasitas saya sebagai manusia, maka kita meminta seyogyanya kepada Allah Ta'ala, Sang Pemberi Ilmu. Sang Pemberi Ilmu yang memberikan penerangan di hati kita, agar ilmu itu tidak hanya nyampe di otak, cuman tidak ada efeknya terhadap keseharian, terhadap bagaimana kita merespon takdir. Buktinya sering pengajian, banyak ikut sini situ, di YouTube sekarang enak ya, bisa pengajian di mana-mana, which is good. Tapi tanda bahwa ilmu itu menjadi berkah buat dia, diuji saja dengan bagaimana dia menghadapi kesehariannya, nggak jauh-jauh. Bagaimana dia mengalami kebandelan suami, kebandelan anaknya, kebandelan ya kolega lagi yang nggak enak, orang yang memfitnahnya mungkin tiba-tiba ngirim pesan nggak enak dan lain sebagainya. Apa kemudian dia langsung marah, dikuasai oleh amarahnya, hidupnya rungsing sana-sini? Apakah kemudian dia terlampau tercengkram oleh takdir kehidupan sehingga tidak tahu bagaimana harus merespon gitu ya. Jadi suaranya masuk deh. Jadi kepentingan kita belajar agama tuh sebenarnya harusnya agama tuh jangan dogmatis gitu, bahwa kalau dulu iya di awal-awal rukun Islam, syahadat, sholat diapalin, hafal cangkem, rukun iman hafal gitu ya. Tapi kalau udah seusia kita mah gini, agama harus jadi hal yang menjadi praktis gitu. Orang in the end kita akan dipandang bagaimana kita treated orang lain yang dekat dengan kita, itu akhlak namanya. Makanya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada diri kita, termasuk kadang kita treat ourselves so hard gitu ya. Wah gitu. Kita bisa keras sama orang lain dan keras sama diri sendiri, nggak mau memaafkan dan lain sebagainya. Jadinya kita cenderung mematahkan diri sendiri. Nah itu pun tidak baik. Itu berarti kita tidak berakhlak dengan baik. Ilmunya belum nyampe, artinya belum terberkahi. Nah, kita tinggal di suasana di masyarakat yang majority mulai meninggalkan agama karena banyak trauma masa lalu dengan gereja gitu ya, which is understandable. If we are in their shoes, kalau kita mengalami apa yang mereka alami, mungkin kita juga akan menjadi seperti itu. Saya di Belanda misalkan, more than 50% of the population sudah either agnostik ya atau ateis. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan demikian. Gereja banyak yang tutup, sepi, ada yang berubah jadi masjid, ada yang berubah jadi perpustakaan, jadi mall. Orang keluh untuk menyebut bahkan kata Tuhan. Bahkan God itu diplesetkan jadi gosh. Oh my gosh. Kayaknya tuh nggak keren nyebut Tuhan. Malu dia. Seolah-olah kalau tergantung sama Tuhan itu menunjukkan weakness. And then dia mencoba untuk I am in charge of my life gitu, jargonnya. You can do whatever you want. Itu kan flag pelangi itu begitu. Be whoever you want gitu, tapi tanpa dasar yang jelas. Padahal kalau kita ingin memahami, kalau Allah memberi pemahaman itu, agama itu justru a path of freedom. Jalan kebebasan. Bagi yang belum paham kenapa jalan kebebasan, kok misalkan kan aku terpaksa harus puasa dan tidak pernah ada yang namanya paksaan. Rasulullah pun la ikraha fiddin, nggak kuat puasa bayar fidyah, nggak kuat
di bulan summer, bayar di bulan lain, and so on and so forth. Nggak pernah ada yang namanya paksaan dalam agama. But yes, certain people pembawaannya keras gitu loh. And unfortunately, majority of Islam in European banyak diwakili oleh wajah-wajah seperti itu. Keras, haram gitu. Laki perempuan nggak boleh bareng, haram. Jadinya orang takut. So we have to understand our position there. Bahwa kita dalam sebuah, it is a different ball game. Kita bukan ada di Indonesia yang semuanya kita bisa dengar azan setiap ini. No, we're just and knowing that, recognizing that, menyadari itu bahwa it gives us extra pressure. It gives our children extra challenge. Di sini kita nggak bisa keras-kerasan, patah anak-anak kita. Kita patah. Nggak bisa hitam putih. Banyak kejadian. Kalau hitam putih, ya sekarang iya masih kecil anaknya. Begitu mereka dewasa, tidak hanya di sini, di Indonesia juga kejadian. Saya punya klien begitu, si mama sholat aja gitu. Dia nggak pernah nanya how are you, how do you feel. Begitu dia 18 tahun, udah berhenti sholat sampai sekarang. And then declare saya jadi ateis aja. Kalau ini contoh orang yang beragama, saya tidak mau. It happened. Dan kita sebelum jauh bicara tentang takdir ya. Actually takdir is quite complicated dan pembahasan yang cukup jelimet. Kenapa? Karena dari skema rukun iman kepada qada dan qadar itu menempati posisi terakhir. Setelah 5 rukun iman lainnya. Rukun itu sebagai sesuatu tonggak gitu ya. Jadi pertama mesti belajar betul apa maksudnya iman. Pertama, iman itu bukan sekedar percaya. Makanya karena saya mentranslate buku juga ya, diantaranya sangat sulit untuk menemukan padanan kata iman dalam bahasa Inggris misalkan. Jadi saya cenderung iman, cantumkan lagi di situ dalam kurung iman. If you merely translate as a faith gitu, kan jadinya keep the faith. Jadi lagu Bon Jovi gitu ya, keep the faith. And we're not talking about the same faith. Iman itu cahaya. Kalau mau genre gitu, as simple as that. Orang yang beriman, as simple as orang yang punya cahaya di hatinya. Jadi untuk mencapai, kalau kita mau membahas mengerti dengan takdir, paham dulu iman. Apa itu iman pada Allah? Iman kepada malaikat, ya kan? Jadi ini urutan. Jadi Allah sebagai sumber, yang paling dekat adalah yang diciptakan iman pada malaikat ya di alam lain. Setelah itu yang diturunkan adalah kitab-kitab Allah, iman kepada kitab Allah sebagai rukun iman yang ketiga. Dari situ diturunkan Nabi dan Rasul sebagai utusan di dunia. Mereka akan membincangkan, mereka akan menebarkan berita bahwa hey, kehidupan ini bukan satu-satunya kehidupan yang kita jalani. That death is not the end of everything. Kematian hanyalah sebuah pintu gerbang ke kehidupan yang selanjutnya. Maka mereka mengajarkan tentang iman kepada hari akhir. Itu perbedaan besar orang beragama dengan tidak. Agamanya apapun ya. Kalau agamanya berasal dari kitab suci, bukan sekedar kultural semata, dia akan bicara tentang hari akhir. Di Yahudi, di Nasrani, dia bicara tentang kehidupan ini bukan terakhir. Ada gerbang lain. And that explain ketika terjadi ketidakadilan di paruh kehidupan yang ini, dan maybe some of the corrupted people, ya kan, diktator membunuh jutaan orang, bisa get away with their crime, tapi dengan pemahaman bahwa mereka akan masih hidup dan harus bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, sebenarnya merupakan sebuah hal yang masuk akal bahwa dunia ini bukan begitu mati and then selesai, cease to exist seolah-olah. Because we are meant to be live forever gitu.
jiwanya gitu kan. Jadi itu urutan iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, and then yes, iman kepada qada dan qadarnya. Dan itu yang melingkupi kita sejak kita 120 hari janin ditiupkan ke dalam rahim ibu, itu sudah ada penentuan qada qadar dalam hadis Rasulullah SAW. 120 hari, makanya orang 4 bulanan itu ngaji, pengajian, dengan harapan semoga jiwa dan ruh yang terpanggil yang terbaik. Ya, semoga anaknya nggak bikin sulit buat orang tuanya gitu. Karena orang tua sudah mencoba menyediakan wadahnya. Dan 120 hari itu dalam hadis disebutkan ditentukan 4 hal tentang usianya sampai kapan. Mungkin ada yang tidak, bahkan they didn't even make it ke dunia ini. Jadi di stillborn misalkan, meninggalnya di dalam rahim. Bisa begitu, sependek itu usianya. Atau memang sampai 80-90 tahun. Walau alam. Ya, jadi termasuk anaknya Pak Gubernur kemarin ya, Ridwan Kamil yang meninggal ketika berenang di sungai Swiss, ya sudah ditentukan bahwa meninggalnya di usia segitu. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itu iman kepada qada dan qadar, ada ketentuannya. Jadi untuk pembahasan hari ini, ya karena iman itu luas, mari kita beranjak dari, saya kembalikan lagi ke forum. Mau bicara dari mana? Apa kesulitannya selama ini untuk mengerti tentang takdir? How can we make it easier for you? Silahkan saya buka diskusi. Ya, silakan Teh Neti. Kedengeran nggak Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya nggak kelihatan nih? Oh, ya. Sip. Oh, ini suaranya dari sini Teh. Ini videonya dari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Iya, ini yang sulit suara langsung kedengaran dari suaranya. Vibrationnya beda. Iya, gini Bu. Ya. Kita ini kan dalam kehidupan itu ya menghadapi berbagai macam warna. Ada merah, kuning, hijau, kelabu, putih, hitam, dan sebagainya. Apakah itu takdir juga, dan apakah takdirnya bisa dirubah sebagian warna-warni itu? Ada berapa macamkah takdir itu, gitu loh. Jadi meskipun warna gelap itu takdir, gitu loh. Kalau warna putih pasti kita suka ya, gitu. Terima kasih Pak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi pembincangan para filsuf, gitu kan? Do we have free will? Kan orang yang kemudian menolak agama, enggak, kita bebas menentukan diri sendiri, mau ganti kelamin juga boleh gitu ya. We can do whatever we want. Jadi gini, karena ini pengajian, ini konsepnya tauhidnya begini, semua tertulis di Lauh Mahfuz. Yang dituliskan adalah kemungkinan-kemungkinan, all possibilities. Tidak ada yang bisa menuliskan kemungkinan takdir kecuali Allah Ta'ala. Tidak para malaikat, tidak iblis, tidak ustadz apalagi, saha ustadz gitu ya. Tidak ada. Jadi kita tuh sebenarnya berangkat dari, kalau kita pun mengatakan free will, itu hanya mencok dari rel satu ke rel lain yang sudah ada relnya. Nah, the thing is, pernah lihat jalan semut? Kalau lihat di ini ya, dia punya percabangan. Di satu posisi, dia punya cabang macam-macam. Ada yang cabangnya 10, ada yang cabangnya 2. Di setiap cabang itu, jadi, wah luar biasa. Allah tuh sudah bikin, kalau triliunan terlalu sedikit ya. Countless possibilities of takdir. Jadi orang memang bisa memilih mau bangun dari tempat tidur, begitu kan kita terbangun tuh tadi pagi misalkan jam 6, mau langsung berdiri atau cari selimut lagi. It's your choice. 2 pilihan itu ada. Kalau kita menjalani pilihan itu,
kemungkinan jalan yang jalani akan berbeda dengan kita yang lainnya, dan lain sebagainya. Saya terima nggak nih pinangannya? Dua pilihan yang berbeda. But both takdir itu tertulis. Kemungkinannya itu Allah Ta'ala berikan. Dan kemungkinan sudah masuk dengan realnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan begini, setiap saat tuh, di arsyana, di atas langit, itu ada malaikat yang menghapus, sampai katanya derit penghapusan itu kedengeran. Kata Rasulullah, dihapus. Jadi artinya begitu kita memilih takdir yang sini satu, kita katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Saya pilih nomor 1. Begitu waktu berjalan ke sini, berarti yang 4 lapor. Nggak terjalani, itu dihapus. Nanti ada ketemu lagi, and so on and so forth. Jadi kita terserah mau milih warna apa, merah, hijau, semua kemungkinan diberikan. Makanya yang disebut dengan keinginan, kita pasti punya keinginan, ya, punya mimpi, punya cita-cita, itu sebenarnya berasal dari suatu sumber intrinsik yang paling dalam tentang sesuatu yang hakiki. Kadang tapi kita salah interpretasi bahwa, oh yang saya inginkan adalah rumah dengan swimming pool, oh yang saya inginkan adalah kehidupan yang seperti ini lahiriah. Contoh yang paling konkret tentang ini adalah kisah antara percintaan Zulaikha dan Yusuf alaihissalam. Zulaikha dan Yusuf alaihissalam itu saling suka. Siapa yang nyebut? Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Lihat surat Yusuf. Sesungguhnya Zulaikha menghendaki dia dan Yusuf pun menghendaki dia. Tapi hebatnya Allah Ta'ala, kalau lihat terjemahannya, kita akan kehilangan rahasia yang tersimpan. Karena kata kehendak di dalam Al-Quran itu menggunakan kata himmah. Tapi ditranslate jadi kehendak. Makanya kalau baca terjemahannya aja, we gonna miss a lot of things. Baca Arabnya, kenapa pakai kata himmah? Kenapa nggak syahwat? Kalau ini kan kehendak seksual. Dan himmah, definisinya adalah sebuah kehendak yang agung. Jadi yang sebenarnya Zulaikha dan Yusuf inginkan adalah kecintaan kepada suatu objek yang maha indah, yaitu Allah Ta'ala. Tapi dia tertawan dengan objek-objek yang sudah ada di depannya pada saat itu. Oleh karenanya di kisah Yusuf dan Zulaikha, in the end mereka nggak jadian. Sekian tahun berjelang, ketika Yusuf sudah naik pangkat, sudah jadi penguasa setempat, ketemu lagi Zulaikha dalam bentuk yang kumel, ya, tapi masih cantik, dan Yusuf masih recognize dia. Masih ada perasaan juga. Saat itu Yusuf kemudian berkata, mau nggak menikah denganku? Zulaikha pada saat itu sudah menemukan Tuhan dan menemukan sumber keindahan abadi, maka dia menolak mentah-mentah lamaran Yusuf yang dari awal dia tergila-gila oleh dia. So, barangkali keinginan kita untuk pensiun dini, untuk you name it lah, semua kita pasti punya mimpi masing-masing ya. Jangan-jangan itu tuh bukan itu objek yang sebenarnya kita cari. Maka dalam kehidupan kita mestinya kalau orang yang berjalan mencari Tuhan, dia tidak akan puas berdamai di satu objek, dan dia akan mencari sumbernya terus. Kecintaan kita kepada pasangan, anak-anak, itu harusnya menjadi loncatan, batu loncatan untuk meraih kecintaan yang abadi. So gitu Mbak, jadi the possibilities, yes, is there. Kemungkinannya sudah ada, tapi itu adalah pilihan kita, dan kita hanya memilih apa yang Allah sudah hamparkan di meja hidang kita masing-masing sejak kita di rahim sampai sekarang. Artinya setiap takdir kita yang melingkupi, ya, kalau Allah menuliskan sesuatu, dalam Al-Quran dikatakan ilmu, rahmat dan ilmunya melingkupi segala sesuatu. Ketika sesuatu tertuliskan, terlepas itu jadi apa tidak, di balik itu pasti, ini tauhid ya, pasti ada rahmatnya, pasti ada pertolongannya. Rahmat itu pertolongan. Pasti ada ilmunya, ada hikmahnya. Karena Allah adalah zat yang tidak main-main. Dia maha ilmu. Nggak ada sesuatu yang tercipta sia-sia. Tugas kita adalah untuk membaca. We have all the piece of puzzle we need. Kenapa saya lahir dari orang tua seperti itu? Kenapa papa teh dulu cerai sama mama? Kenapa papa nikah lagi?
Kenapa papa sama mama kok jarang ngurus saya? Kenapa saya diurus sama nenek saya? Kenapa saya sama keluarga jadi begini? Kenapa saya mengalami patah hati di usia sekian? Kenapa pernah terjerumus dalam sebuah, I don't know, and so on and so forth. Those are pieces of puzzle yang kalau kita merenung, mulai membentuk sebuah gambaran tentang siapa kita. Usia 40 ke atas, itu harus sudah fokus kerja di bidangnya masing-masing. Menurut siapa? Menurut Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa orang mencapai usia 40 tahun. Robi auzi'ni an ashkura nikmatakallati. Jadi mintanya adalah mensyukuri nikmat. Dan tidak mungkin seseorang mensyukuri nikmat kalau dia tidak menerima dulu keadaan, takdir, bentuk badan, semua apapun yang Allah berikan pada dirinya sampai hari ini. So acceptance is the first step, tangga pertama, anak tangga pertama untuk kebersyukuran. Walau alam. Begitu Teh. Semoga membantu. Alhamdulillah. Mbak Mustika. Ya, saya Mutia. Ya, Tadi Mbak mungkin Mutia. sedikit sudah disinggungkan juga ya, bahwasanya setiap umat manusia itu sudah ditakdirkan akan hidup sampai umur berapa. Cuman jalannya kita ke sana itu pilihan kita. Iya. Oke. Betul. Nah, di sini ada sedikit beban nih. Maaf ya. Sampai sekarang di bahu saya tuh kayak almarhumah ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau cancer, tidak ingin melakukan pengobatan. Cuman saya ibaratnya memaksa beliau untuk, ayolah mah kita coba secara medis, kita biopsi, kita kemoterapi, pokoknya semua jalan medis kita tempuh gitu, daripada kita coba tetap aktif. Dan setelah dari situ beliau akhirnya pasrah karena 3 anaknya meminta seperti itu. Kemudian beliau ikutin dan program itu selama 3 bulan saja. Beliau tidak bisa bertahan. Dan setelah kejadian itu seluruh keluarga menyalahkan kami anak beranak, kenapa kalian mengambil keputusan itu? Padahal beliau tidak ingin hal itu gitu. Jadi sampai sekarang pun beban itu menjadi mama kami itu tidak ada karena ya keputusan si anak-anak ini gitu. Maksudnya mungkin mereka orang awam yang saya pun juga keimanannya tidak sebegitu besar juga, jadi saya amat sangat terpukul dengan beban itu sampai sekarang yang saya pikul. Apakah benar keputusan yang kami ambil ini adalah penyebab mempercepat umur beliau, atau memang beliau sudah ditakdirkan di situ, cuman mungkin nanti jalannya lain lagi gitu. Bagaimana menurut Ustazah untuk melegakan perasaan saya yang sampai sekarang nggak bisa saya lepas? Terima kasih Ustazah. Mbak Mutia. Simple and plain. Yeah. It's okay. Mbak Mutia, it's not your fault. It's not your, let it go. Let go of that feeling. That guilty feeling eating you up from inside. Tidak ada yang mampu mengubah takdir Allah. It's meant to be that way. Mama usianya memang di usia segitu harus pulang. Perkara bagaimana jalan-jalannya, walaupun nggak di kemo pun bakal di situ diambilnya. Sekarang yang bikin agak complicated seolah-olah ya, dalam tanda kutip nih complicated, seolah-olah move dari anaknya itu bikin tersiksa gitu. Padahal saya yakin itu datang dari kasih sayang yang luar biasa karena pengen mama sembuh. Bener nggak? I would do the same. Kalau saya anaknya, ada nggak upaya yang bisa kita lakukan mah biar sembuh? Perkara kemudian nggak kuat, ya kita udah berusaha. Dan mama pun kan akhirnya mau gitu. Yang kita nggak bisa maksa orang. Ya, mama bisa dengar nih. Nah, ini beliau masih hidup, Mbak. Ya, bacain Al-Fatihah ya.
it's not your fault. Kalau perkara orang lain menyalahkan, mah selalu ada di muka bumi ini. Jadi kita jangan terlalu ambil pusing apa kata orang, ya. Yang penting Mbak Mutia berdamai dengan diri sendiri dulu. Nggak usah lihat kiri kanan. Nggak usah dengar di kiri kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gitu aja. Karena selamanya kita berbuat baik pun orang ngomong. Ya, ngomong yang nggak enak. Udah, pokoknya itu keikhlasan kita diuji. Saya hubungannya sama Allah saja. Ya, you know yourself bahwa you didn't mean harm. Dan kejadiannya seperti itu kan di luar perkara bayangan kita gitu. So of course it's not your fault. You're not the one who took her life gitu. Memang takdirnya begitu. Dan itu kan karena sayang gitu ya, pengen mama sembuh gitu. Tapi ketika nggak kuat ya udah retreat, dan kemudian memang nyawanya habis di situ. Ada sebuah kisah sufistik, mungkin di salah satu bukunya Rumi ini. Jadi tentang orang saudagar kaya di Turki. Saudagar ini soleh gitu ya, tapi masih tetap punya cinta dunia sampai dia takut mati. Tanda kita cinta dunia dihadapkan dengan kematian nggak siap, belum siap. Itu jelas tanda kita masih punya kemelekatan yang demikian dalam dengan dunia. Aduh, nanti anak-anak gimana? Nah, ya, anak-anak kan lahir dari kita, but it's not ours. Emang Allah Ta'ala tidak berkuasa gitu? Kalau kita nggak ada, kan anak-anak punya Allah. Bahkan Allah lebih sayang sama mereka dibanding kita. Dan dia lebih tahu apa yang paling baik. Kita kadang mendoktrin anak kita untuk jadi seperti apa yang kita inginkan. Kasih sayang kita adalah kasih sayang yang conditional. Begitu mereka berulah, kita putus hubungan. Begitu. Kalau Allah Ta'ala mau menghujat aku, kata Allah Ta'ala mau bilang, Tuhan tidak ada, dia tetap memberikan oksigen, memberikan semua rahmatnya dikasih. Orang ateis pun menikmati kehidupan dunia, tapi dalamnya kosong, gitu aja. Kekosongan itu yang akan dihadapi oleh mereka setelah kehidupan dunia selesai, masuk ke alam barzakh. Pertanyaan pertama para malaikat di sana, man robuka, kelagapan mereka, robuka siapa? Wah, and then nauzubillah min dzalik. Nah, jadi iman itu akan membawa kita kepada jauh, ya, Mbak Mutia. It's a combination about grief and guilty feeling. That is quite deadly combination. Ya, cari cara untuk make it up. Banyak istighfar, ya. Sholat hajat khusus kalau perlu, ya. Untuk ibu, kirim Al-Fatihah, kirim Yasin setiap hari kalau perlu. Make a special thing gitu to mend that gitu. Ada sesuatu hal yang harus resolute. Ada sesuatu hal yang itu kan our thoughts aja sebenarnya, pikiran bahwa is it me gitu. Kadang-kadang I feel the same. Saya almarhum bapak tuh meninggal. Ya kadang misalkan saya juga kan sebagai dokter, aduh jangan-jangan kalau saya kasih obat itu gitu ya, kalau saya kasih terapi itu, nah, kadang ada pikiran seperti itu. Tapi kemudian agama kemudian bikin gitu lagi. There's nothing I can do. Ada penyesalan, ya. Penyesalan, pertanyaan bahwa kalau saya bawa dia ke situ apakah bertambah apa enggak, itu kan pikiran selalu begitu ya. Tapi kita mesti iman, makanya harus punya di situ pentingnya agama supaya kita balancing bahwa oh iya ya sudah, it's done. Disuruh fungsinya berserah diri, ya Allah aku berserah dengan keputusanmu. Itu biar berdamai dengan takdir yang ada. Wallahu alam. Begitu Mbak Mutia ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Nah, yang udah duluan datang aja, duluan datang. Sudah diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa di sini masih student belum nikah. Nah, saya mau sorry putus-putus. Namanya siapa? Salsa. Oh, Salsa ya, Mbak Salsa. Ya, Salsa ya. Di sini saya masih student, jadi kan belum nikah. Nah, saya mau nanya,
Waktu itu saya pernah dengar ceramah, katanya ada suatu takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang nggak bisa diubah. Takdir apa aja yang salah satunya waktu itu saya dengar dan saya pernah baca juga. Contohnya takdir terkait jodoh itu masih bisa diubah. Nah, saya mau tanya, apa aja takdir yang bisa diubah dan takdir yang nggak bisa diubah, dan bagaimana kita sebagai manusia itu bisa berusaha untuk memperbaiki takdir. Itu aja saja. Ya, Jadi, jelas kan Teh? iya, jelas. Jadi pertanyaannya apa saja takdir yang bisa diubah dan apa saja takdir yang tidak bisa diubah gitu ya? Iya, serta bagaimana kita sebagai manusia itu bisa merubah takdir tersebut. Apa yang bisa Ya, kita lakukan? ya kembali ke pengertian tadi. Selama Allah Ta'ala menyiapkan cabang-cabangnya, selalu ada kemungkinan dia berubah. Tapi kalau itu tidak ada, jadi di situ fungsinya berserah diri. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini cowok nih ya, dia tuh ngebet banget sama cewek itu. Doain dong aku jadi sama dia gitu kalau bahasa kita zaman sekarang. Doain dong, itu kan doanya Rasulullah makbul. Rasulullah bilang gini, kalau dia tidak Allah takdirkan menyatu denganmu, jadi tidak ada tuh kemungkinan cabang bakalnya tuh, nggak bisa katanya, kata Rasulullah gitu. Aku mau doa gimana pun nggak bisa gitu. Jadi Rasulullah menolak mendoakan sesuatu yang tidak ada kemungkinan takdirnya ke situ. Dan tingkat Nabi itu gini ya, makin tinggi spiritualitas seseorang, itu hatinya itu makin menyatu dengan Tuhan. Jadi makin halus jadi kehendaknya, dia bisa baca. Dia nggak akan memintakan sesuatu yang, aduh ini bakalan jelek buat dia gitu. Kalaupun terpaksa, itu karena, jadi gini, dalam Al-Quran tuh kalau minta, jangan yang kayak anak menangis nangis tuh kalau di supermarket dia pengen itu meraung-raung gitu, nanti dikasihnya dilempar nih gitu, tapi kemudian malah jadi petaka. Dan itu terjadi kepada si Korun pada zaman Musa. Korun tuh orang miskin, pengen kaya. Wahai Musa, kau nabi besar, doamu kan makbul, doain dong aku punya kambing aja 2. Maksudnya 2 biar apa? Biar berkembang biak. Musa melihat, ini Korun nih kurang nih imannya. Kalau dikasih kambing nanti wah sibuk dengan kambingnya. Tapi karena kekeh gitu, tolonglah. Akhirnya udahlah, pakailah gitu. Ngasihnya juga nggak ini. Bener, dari 2 jadi 3, 4. Lama-lama banyak. Lama-lama Musa tanya, ini Korun kemana? Biasanya ikut sholat gitu ya. Jadi tiap nabi itu ada sholatnya. Cuma tracesnya nggak ketahuan. Termasuk Kristen juga ada sholat. Jadi sholat tuh ada sujud, ruku, duduk, itu posisi itu pasti ada. Ya, di agama Kristen tertentu masih ada tuh yang sujud. Gitu. Nah, kemudian dia bertanya, Korun kemana? Kata Nabi Musa, oh dia sibuk tuh sama kambing-kambingnya, udah jadi miliarder kali mungkin ya kalau sekarang. Itu yang kemudian dikatakan kekayaan Korun itu dibawa oleh berbagai sekian keledai, kuncinya saking banyaknya gudang hartanya dibawa sama keledai. Bayangin berapa banyak, pokoknya kaya banget. Orang terkaya sedunia lah mungkin pada saat itu. Tapi kemudian takdirnya karena dia lupa akan dirinya, malah menjadi jauh sama Allah Ta'ala, dijungkir balikan. Jadi ada gempa bumi, ya, mungkin likuifaksi kalau zaman sekarang tuh, jadi ambles itu semua hartanya, mati semua. Sampai sekarang kita mengenal legenda harta karun. Kalau nemu di bawah tanah itu harta karun, harta si Korun itu. Nah jadi kadang begitu ya. Mana takdir yang bisa diubah? Sejauh Allah Ta'ala bisa memberikan kunci keluar itu berarti masih bisa. Bagaimana mengetahui sesuatu itu masih bisa atau kita udah mentok? Ukur dengan 3K. 1, ada keinginan nggak? Keinginan biasanya mah ada, itu yang menggebu-gebu justru. Tapi ukur dengan 2K yang lain, yaitu ada nggak kemampuannya? Mampu sih,
tapi belum ada waktu, berarti belum ada yang lain, yaitu kesempatan. Jadi ukur 3 hal itu. Ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan. Kalau itu terbuka, berarti jalannya lagi dibukakan. Kalau itu belum ada, jangan ngoyo, nanti kejeblos gitu. Ya, jangan memaksakan. Kalau orang mau bertobat sama Allah, yang aman tuh tidak memaksa-maksakan diri gitu. Kata Rasulullah, aku dan umatku jauh dari sifat memaksa-maksakan diri gitu. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan lagi, gimana kita harus kerja keras dan memaksakan diri. Nah, beda, two different thing. Yang ngerasain apa? Hati. Gitu. Gitu teh, mudah-mudahan membantu Mbak Salsa. Banyak tokonya Mbak Salsa di Amsterdam juga. Ya, Salsa Shop. Tanya lagi. Oh, boleh. Jadi ada juga yang bilang ketika kita berdoa, baiknya kita berdoa itu sejelas mungkin gitu, apa yang kita inginkan dalam doa Betul. kita. Tapi ada juga yang bilang ketika kita berdoa, jangan seperti mendikte Allah dalam doa kita. Kalau menurut pandangan Ustaz gimana? I think it's bahkan berdoa pun adalah milestone. I think you can do, minta apapun yang kita tuh, Allah tuh tempat curhatan yang paling ultima gitu. Minta apapun. By all means. Ya, silahkan. Nanti bahkan kalaupun nanti kita akan belajar. Saya doanya yang ini aja. Kita yang akan belajar. Itu sesuatu yang nggak bisa didiktekan oleh orang. Kamu jangan berdoa ini, nggak bisa. Saya butuhnya ini kok pada saat ini, apa adanya. Orang kita nggak doa dengan mulut pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Dia tahu desir hati, keinginan. Dia tahu, dia membaca. Allah Maha tahu. Tapi ketika kita berdoa, di situ ada sebuah upaya bermunajat. Makanya justru jangan sampai nggak berdoa. Kata Allah Ta'ala, orang sombong namanya kalau tidak berdoa. Nggak apa-apa. Berdoa, munajat banyak-banyak. Curhat aja habis sholat tuh, ya Allah, sebenarnya aku tuh begini, gini. Tapi ya gitu, apa adanya. I think that's the best. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu maksudnya bukan merubah takdir kali ya, Teh. Jadi istilahnya Pindah ke takdir lain. ya, berpindah ke takdir dari satu Nggak bisa. We cannot bend it. It's done. Kita cuma cari ada nggak kemungkinan takdir yang ada yang lain. Jadi yang kita bisa minta mungkin berdoa dipilihkan takdir yang terbaik menurut Allah mungkin ya. Ya, dan even though bersabar atas takdir yang ada, dalam Al-Quran dikatakan bersabar atas ketetapan Tuhanmu. Kadang sekarang berdoa pengen, tapi si jodohnya belum datang, misalkan ya. Kan itu takdir juga tuh. Nah, bersabar menunggu ketetapan Allah. Semua akan indah pada saatnya gitu kan. Itu. Jadi nikmati saja setiap tahapannya. Ya, alhamdulillah. Uni sekarang, silakan Uni. Pertanyaan siapa nih? Uni. Halo Teh Tessa. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni siapa nih? Ya Allah, lupa. Uni Demi. Mangga mukanya. Habis agak gelap. Iya. Ya Uni, silakan. Saya antara berbagi dan minta dikuatkan. Jadi ada hubungan nih sama ya, latar belakang dulu. Ini panjang ya Teh, boleh? Tapi perlu dengan begini ya. Pendahuluan, saya tuh mampu menerima takdir ketika mama saya meninggal karena kanker. Kami harus hidup dengan. Kemudian aku di Kota Padang, adikku yang nomor 3 dan 4 itu dengan ibuku dan bapakku. Adikku yang nomor 3 udah kuat, udah SMK. Adikku yang kecil 8 tahun. Pada saat itu aku serahkan sama Allah bagaimana adikku tumbuh dengan ibuku dan bapakku. Karena aku yakin ada papaku di situ, kebetulan hubungan kami dengan papa baik dan kuat sekali, aman. Masalah terjadi Teh ketika tahun lalu usiaku mulai 40. Nah, jadi ini udah 41 nih ya. Jadi aku benar diuji di usia 40 di mana adikku yang bungsu itu sekarang usianya udah 29. Dia konselor Teh. Dia ngambil konselor. Baru dia bercerita bahwa ketika kami hidup dengan ibu tiri, adik bungsuku itu diperlakukan benar-benar kayak di sinetron. Ya.
dicelupkan kepalanya ke dalam bak. Belum, makanya. Diarinya dirobek. Diarinya dirobek, nggak boleh cerita ke papaku. Kemudian nggak boleh bercerita, nggak boleh curhat. Terus apalagi yang pedih ya, makan juga, makan dibatasi. Ketika ada papaku semuanya enak. Ada papa di rumah lagi makan malam enak. Tapi kalau papa lagi kerja apa gitu mulai. Terus aku punya adik tiri teh, punya adik tiri. Adikku yang nomor 3 sangat menyayangi adik tiri kami ini. Adikku yang nomor 4 juga sayang, yang bungsu nih ya, aku selalu nyebutnya yang bungsu. Cuma adikku itu dengan ibu tiri itu mulai usia 7 atau 8 lah. Ya. Jadi dia itu hebat benar melewati masa pubernya gitu ya. Dia sempat memang dipanggil oleh pihak sekolah, dia sudah mulai tidak konsentrasi lagi belajar. Lalu kemudian papa dipanggil. Alhamdulillah adik ini tidak melampiaskannya ke dalam sikap-sikap yang tidak baik. Tidak, dia lulus gitu ya. Waktu kuliah pun dia memilih kuliah. Saya itu sudah di Perancis teh. Saya heran kenapa dia tidak mempunyai impian yang tinggi. Kok dia nggak ngambil kedokteran? Kok dia nggak ngambil teknik? Kok dia nggak punya mimpi besar kayak kakaknya yang udah di luar negeri? Saya kaget dia ngambil jurusannya konseling, BK. Mungkin menurut saya, kok itu sih gitu loh. Saya nggak ngerti gitu teh. Nah, tamat S1 dia ngambil spesialis teh. Dia mengobati dirinya sendiri. Dia healing sendiri. Dia healing sendiri, saya taunya mulai begini. Dia waktu kuliah itu sering anxiety. Dia konselor nih ya, dia psikolog nih, tapi anxiety. Takut berlebihan, khawatir berlebihan. Yang bisa dia lakukan kalau dia lagi seperti itu, dia menelpon aku teh. Aku pikir, oh dia rindu dengan papa mama, atau dia rindu dengan suasana rame, karena dia sendiri, kan dia bungsu bagi kami gitu. Atau dia curhat kepada kakak papa itu teh pengganti bapak bagi kami karena kan kami nggak ada papa mama lagi. Adikku selesai di tahap itu, dia berhasil keluar teh. Sekarang dia udah bisa bilang, Kak, aku udah mulai sembuh karena aku konselor, aku tahu caranya dan aku sudah menerima takdirku. Aku memaafkan. Akunya sekarang yang sakit teh. Dalam arti gini, jadi aku sempat bertemu dengan psikolog menceritakan ini. Aku harus men-set ulang ini pikiranku. Aku berada di posisi sekarang ini yang aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Umurku 40, kurasa semuanya sudah sempurna menurut hitungan manusiaku, ya kan? Karirku oke. Keluarga oke, adik-adik alhamdulillah tamat sekolah, kakakku begini begitu. Kok ada cacatnya ya? Cacatnya yang itu. Ada cerita adikku yang ini nggak bisa nih gitu loh. Gimana aku saat itu gitu kan? Menurut psikolog, Denny kamu terlalu menyalahkan dirimu. Apa yang terjadi dengan adikmu? Perlakuan yang tidak wajar yang diterima adikmu bukan kesalahanmu, bukan berarti poin itu adalah tanggung jawabmu menjaga adik. Tidak. Adalah kewajiban orang tua memprotek anaknya gitu. Terus kemudian jadi mulai nih teh ada celah, oh hidupku tidak perfect dengan adanya kejadian ini. Loh. Jadi cerita hidupku ini ada lubangnya ternyata di mana adikku mengalami masa yang sangat sulit. Ya kan? Nah, terus kalau menurut istilah psikologinya itu bless you, narsistik. Jadi aku menganggap diriku sempurna, tidak boleh ada celah yang tercela. Itu. Bukan gitu, aku tidak terima kok, aku taunya sekarang adikku diperlakukan kayak begitu. Nah, iya, lebih dari menyesal teh, lebih dari menyesal. Terus teh, yang terhadap ibu ini, tentu aku dan adikku kami berusaha untuk kita memaafkan, walaupun mungkin belum bulat maafnya, tapi ikhtiar untuk memaafkan pasti, ya. Yang kadang-kadang menghantui adalah
kalau aku lihat lagi HP lamaku, di HP itu pernah ada SMS bahwa si Ibu Tiri ini SMS kami, jangan macam-macam bapakmu itu, nanti aku dukuni sama seperti aku mendukuni mamamu. Nah, jadi racun pikiran datang. Jadi padahal di hati kanan pengen memaafkan, sudah aku maafkan, memaafkan untuk diriku. Tapi kemudian kadang goyang lagi tuh kalau ada hal-hal kayak gitu. Nah, jadi antara cerita dengan mohon dikuatkan, begitulah apa namanya teh, cobaan usia 40-ku. Nah, ini bulan ini nih 41 nih teh. Jadi alhamdulillah pelan gitu ya. Aku berusaha bangkit kembali. Seperti kata Teteh, ini takdir. Memang lebih pedih yang ini menghadapi takdirnya ketika mamaku. Demikian teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya. Ya, itulah. Jadi memahami takdir itu butuh akal dalam ya. Bukan akal ini nih. Orang PhD juga belum tentu bisa paham. Mungkin PhD-nya ada 5 pun ya. Tapi dia masih pontang-panting memahami apa yang telah terjadi dalam hidupnya, anak-anaknya, in your case, adik gitu ya. Ada kepedihan yang belum resolve. Dan persepsi kita tentang perfection of life itu beda jauh dengan desain Allah. Kadang kita harus settle dengan pernyataan bahwa we are perfectly imperfect. Jadi with its flaws ya, dan dengan berbagai kekurangannya, dan hidup kan nggak mesti semua putih gitu ya, kadang ada hitam-hitamnya, tapi di situ ada membentuk sebuah kalimat, sebuah pernyataan tentang siapa dia. Nah, makanya pentingnya untuk paham ya bahwa kehidupan ini adalah papan catur ya, yang dia desain. Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Adalah supaya kita mengenal dia, Ta'ala. Itu mesti paham dulu. Itu yang dikatakan dalam hadis qudsi, aku adalah khazanah tersembunyi, kata Allah. Dan aku cinta untuk dikenal. Bayangkan kalau di dunia, di alam semesta ini hanya ada Tuhan, tidak ada ciptaan. Dia huwal hayyul qayyum. Dia tidak tercipta, tidak ada yang menciptakan dia, tapi hanya dia sendiri. Maka tidak ada yang mengenal, maka dia ciptakan dalam ciptaan. Pertama dari Nur Muhammad, berkembang, dari satu titik berkembang. Kalau mau baca bagaimana, ada buku tuh namanya Syajaratul Kaun, ya, Ibnu Arabi, yaitu pohon penciptaan. Pohon itu bagaimana alam semesta tercipta. Dan secara fisika itu ya jadi sudah mulai terendus dengan teori Big Bang gitu. Kan para saintis melihat kenapa para galaksi itu makin menjauh gitu ya. Kalau mereka masih terus bergerak, berarti ada poin di mana 13,8 miliar tahun yang lalu posisinya tuh mendekat dan bahkan dari satu, maka teori Big Bang tercetus. Berarti dulu satu kesatuan, kemudian boom. Sampai sekarang masih jadi expanding universe. Terus sampai satu titik selesai kiamat. Gulung semua, selesai. Malaikat juga digulung. Terus dibangunkan lagi. Belajar apa kemarin gitu. Kenal apa. Makanya pertanyaan pertama di alam barzah nanti ya, kalau ada yang meninggal tuh buka mata, ketemu malaikat, ditanyanya man robuka, siapa robmu? Rob itu kan bukan sesimpel siapa Tuhanmu, Allah, nggak gitu jawabnya. Jadi kita nggak akan bisa menjawab siapa Rob kita kalau kita tidak punya icip-icip pengalaman kita tuh dalam hidup Allah yang ngatur. Definition of Rob itu sang pemelihara yang mendengupkan jantung kita, paru-paru kita mengembang secara hebat ya, alveolus. Kalau mau lihat satu alveolus dikeker tuh paru-paru, waduh, kompleks. Gimana oksigen di udara bisa masuk ke peredaran darah?
And yet kita menafas gitu sambil lupa. Kita nggak pernah bersyukur, ya Allah ketika buang air kecil, ya Allah terima kasih ginjalku masih enak gitu ya, bisa memfilter. Terima kasih jantungku nggak kempot-kempot gitu ya. Aduh makasih ini lutut masih bisa dipakai jalan. Baru ngeluh ketika itu udah reot. Baru kerasa, aduh ternyata. Nah manusia itu sering kali begitu. Sementara Rob kita itu mengaturkan semua. Kalau masalah makan tuh, wah bentar lagi makan apa nih siang ini? Hidangannya bakso biasanya. Ya. Sate. Waduh, sate. Mantap, mantap. Kalau deket sih pakai Gojek ya. Iya. Kantor di Paris. Iya. Kalau kita makan terus abis nelen tuh lupa aja ya kan. Padahal dari mulai nelen, gimana makanan itu di esofagus, ada kan kelainan esofagusnya nggak. Jadi makanannya keluar terus muntah. Di lambung. Waduh, kalau kita lambungnya bermasalah, buru-buru mau makan, perih. Bener nggak? Habis gitu di usus, apa yang terjadi di situ? Nggak mikir kita tuh, semua Sang Rob yang mengaturkan. Dan sahabat-sahabat, alam semesta yang di dalam dan alam semesta yang di luar, itu ada relasinya. Rob yang sama yang mengaturkan. Kenapa Bapak tadi ya menikah lagi? Ada pengaturan Rob. Sekarang jangan terpancing oleh kata-kata, oh aku menyantet ibumu misalkan, itu pancingan tuh. Gini ya, kalau masalah santet menyantet, kalau Allah melindungi seseorang, kesentuh juga nggak akan terjadi. Ketika itu terjadi, orang kena guna-guna, berarti ada izin Allah. Mestinya alih-alih nyalahin, ini siapa yang ngirim santet? Kenapa Allah izinkan saya kena gitu? Tanyanya. Karena kalau Allah nggak izinkan, mau kejadian kok, saya tahu persis. Orangnya lagi tidur ya. Jadi ada teman saya soalnya, si Andre nih. Dia tuh dari kecil punya bakat ngelihat alam lain. Dari kecil. Sayangnya orang tuanya itu tipe yang kolot gitu. Ah kamu jangan macem-macem. Lah orang anaknya ngelihat. Jadi kalau misalkan dia jalan-jalan sama ibu bapaknya gitu ya, lagi jalan gitu, dia tiba-tiba bisa berhenti. Loh kenapa? Ayo jalan. Enggak, ini ada kakek-kakek. Dia nunjuk ruang kosong. Kita mungkin, kamu jangan. Wah. Nah, masalahnya orang tuanya alih-alih, kenapa nak? Membawa ke orang yang bisa menjelaskan, dia malah seolah-olah mesti diruqyah, ini orang nggak bener nih di treatment. Jadi si anak itu merasa, aku melihat kok, tapi kok nggak ada yang mengerti aku. Jadi dia merasa nggak difahami. Apa yang terjadi? SMA, pokoknya jadi anak nakal karena saking cari venting ya. Dia merasa nggak dipahami. SMA nggak lulus, nggak selesai itu, mabal terus. Nggak masuk lah. Kenapa? Karena dia pengen tahu. Ini it keep happening. Dia bilang, saya tetap melihat-lihat ini apa. Orang akhirnya yang terjadi dia tuh keliling aja cari guru. Ke Banten, cari belajar ilmu ini. Pengen tahu ini fenomena apa yang terjadi. Nah, dari pencarian itu kemudian ada orang yang bilang, itu ada guru tuh, guru tasawuf. Ah, coba kalau guru bener katanya. Kalau gurunya ikhlas, saya coba. Jadi cara dia cari guru tuh disantet dulu. Kurang ajar tuh anak itu. Ketawa-ketawa sekarang kalau cerita. Kalau guru bener, katanya Allah melindungi. Itu keikhlasan dia, melindungi dia. Apa yang terjadi malam itu katanya. Jadi di Bandung, ini ada orang Bandung nggak? Di Kopo itu katanya daerah Kopo itu ada toko santet. Jailah toko santet, nggak ada, tapi nggak ada pelangnya. It's like black market. Apa yang dijual? Kuku mayat. Oh, macam-macam lah. Pokoknya ada ingredients black magic. Ya orang dia belajar kok kayak gitu-gitu. Jadi ada tuh pasarnya kayak gitu-gitu, hati-hati ya. Makanya kata Rasulullah sebelum tidur baca Falak bin Nas ya, 10 ayat dalam Al-Baqarah tuh Bu Ibu baca tuh. Saya baca itu melindungi diri dan keluarga. Mesti beriman tuh hal-hal seperti itu. Karena kita nggak tahu lagi tidur ya. Kadang anything can happen, bisa mimpi buruk, jadi marah-marah gitu, bawaan tuh nggak enak gitu di keluarga itu. Jadi 10 ayat terakhir, 4 ayat pertama, 3 ayat di tengah, dan 3 ayat terakhir.
Di 3 ayat di tengah tuh ayat kursi. Ayat kursi itu ayat 255 ya, berarti 255, 256, 257. Terus 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kenapa di situ ada misterinya juga? Kenapa tuh itu melindungi kita? Nah, so dia ke toko itu meramu sebuah santet yang kuat pada malam itu. Dia cerita, wah pokoknya malam itu biasanya malam-malam dikirimnya. Karena di dunia hitam itu maghrib ke sana, itu dunia setan keluar. Makanya orang zaman dulu udah maghrib, jangan keluar, kena genderuwo gitu ya. Aku masih ingat tuh zaman aku masih kecil. Emang benar. Di maghrib itu orang pada keluar tuh dunia-dunia begitu. Hari siangnya buat mereka gitu, hati-hati. Nah, dia melihat kayak ada panah tuh, shoot gitu ya, mengarah ke si guru ini. Dia tunggu, tak berapa lama, hanya nggak nyampe semenit, dia lihat lagi panah yang sama balik. Itu kena dia, bro. Itu sampai katanya terpental, tes katanya. Dia harus dirawat di rumah sakit seminggu karena perdarahan dalam. Setelah dia pulih, jadi santetnya memakan dirinya sendiri. Setelah dia pulih, dia mendatangi guru itu. Kang, katanya, pada malam ini tanggal sekian jam sekian, Akang lagi apa? Apa ya katanya? Lagi tidur tuh sama anak saya, anaknya masih kecil, bayi. Ya, dia dilindungi oleh malaikat. Allah Ta'ala melindungi. Dan itu tertuang dalam kata-kata ya firman Allah Ta'ala kepada Daud alaihissalam. Ya Daud, walaupun seluruh penghuni langit dan bumi, nggak cuma penghuni Perancis ya, nggak cuma penghuni Indonesia, seluruh penghuni bumi dan langit-langit ditambahin, ada malaikat, ada jin tuh macam-macam, malaikat juga tak terhitung, sampai Jibril alaihissalam gini, aku berpapasan dengan malaikat yang tak pernah kutemui sebelumnya. Wah, tuh gimana tuh, malaikat tuh banyak banget, yang jadi tuh kan para deputi ya, petugas Allah Ta'ala yang kata Rasulullah setiap air hujan itu satu titik tuh yang bawa satu malaikat, satu drop. Coba yang luar biasa ya. Makanya kalau hujan tuh saat ijabah doa. Nah gitu. Jadi kalau seluruh penghuni langit dan bumi bergabung dan ingin menyakitimu, maka kau tak akan tersentuh satupun jika aku tidak izinkan. Jadi kalimat di sini tauhidnya adalah izni, biiznillah. Sesuatu itu hanya terjadi kalau Allah izinkan. Pertanyaan kita mestinya, kenapa Allah izinkan? Alih-alih kita kesel sama orangnya, nggak akan terjadi kalau Allah jaga. Kenapa Allah bukakan itu? Apa sebagai pelajaran buat saya? Apa saya lalai selama ini? Nah, itu adalah suatu quest, suatu perjalanan yang mungkin tidak akan paham 1-2 tahun ya. Butuh waktu untuk mencerna itu. Perlu berdamai karena itu eventually suatu saat kita mesti setiap penggal kehidupan sampai bilang gini, Robbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batil. Ternyata nggak ada yang sia-sia. Nah, itu adalah kita sudah ada di kebahagiaan yang sesungguhnya tuh. Selama kita masih struggle untuk menerima 1, 2, 3 bagian dalam jejak hidup kita, masih terbawa trauma, masih terbawa, di situ istighfarnya banyak-banyak, karena itu mengganggu langkah kita. Dan itu tanpa kita sadari mempengaruhi aktivitas kita dan perilaku kita untuk baik itu di suami istri, hubungan dengan anak, dan lain sebagainya. Jadi mesti berdamai, harus sembuh, gitu ya. Jangan ada cacat-cacat di dalam diri kita yang itu mempengaruhi taubat kita. Walau alam. Gitu teh. Sudah habis waktunya nih. Iya, sudah jam 12 nggak terasa ya. Alhamdulillah. Insya Allah penguatan untuk kita semua. Ada lagi nggak sebelum ditutup? Aku dong, kalau masih boleh teh satu lagi. Boleh, silakan, boleh. Mungkin yang online juga boleh nih, yang ada di luar. Oh iya, teman-teman yang online, ada Mbak Yuli, Mbak Rizka, sama Teh Nelly. Ada pertanyaan, boleh ya? Setelah Mbak Mutia. Mbak Mutia. Ini Mbak Mutia, namanya Mutia. Mbak Mutia juga? Ada 2 ya. Mutia? Okay. Ada 3. Oh 3, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja kan
Vincenza tadi bilang takdir itu walaupun takdir memang Allah sudah menyiapkan percabangan-percabangan macam-macam. Terus bagaimana kita tahu kita at the point pilihan ini yang akan nantinya akan menjadi takdir kita. Terus pada saat misalnya kita ditentukan kegundahan atau kebingungan, terus gimana sih kita tahu possibility seperti apa aja yang Allah sediakan untuk kita untuk mencapai takdir kita nantinya teh. Kan mungkin kan ada beberapa ini itu dan kita harus tapi pada saat kita galau dan kita ingin tahu kita harus mengambil jalan apa yang baik supaya kita mendapat takdir baik di kemudian harinya. Iya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi itu kenapa kita sholat tiap hari? Itu kenapa sholat itu nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah permintaannya cuma satu, ihdinas syiratal mustaqim. Benar nggak? Syiratal mustaqim itu adalah jalan takdir yang terbaik. Sebenarnya kita meminta tiap hari itu, ya Allah tunjukkan aku kepada percabangan yang terbaik yang telah Engkau sediakan untukku. Itu sebenarnya. Cuman, nah, coba kita harus ngajinya kompleks, itu komprehensif. Ketika kita memohon ihdinas syiratal mustaqim, kita memohon petunjuk kan di situ. Elemen yang bisa membaca petunjuk itu jiwa kita. Praktis, petunjuk itu tidak akan terbaca kalau jiwanya belum bangun. Apa ciri jiwanya belum bangun? Ya dia masih terkuasai oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Masih banyak marahnya, masih banyak malesnya. Nggak ada perubahan secara akhlak, secara signifikan. Sholat masih males-males. Itu diantara ciri-ciri jiwa yang masih lumpuh, belum mencari Allah Ta'ala. Sekali jiwa itu mulai bergerak itu mencari Allah Ta'ala, dia akan mulai jadi kangen ikut pengajian, ya. Ngaji itu jadi enak banget gitu. Sholat tuh jadi dinanti-nanti. Azan datang bukannya, udah azan lagi gitu kan dalam hati dia. Tapi azan tuh dinanti-nanti. Nah itu ya. Dan kapan kita tahu? Kadang kita nggak tahu, most of the time. Itu yang disebut dalam Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ciri orang bertakwa. Baca Al-Baqarah ya, 5 ayat awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab, tidak ada keraguan padanya. Bagi siapa? Bagi al-muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Masa depan nggak tahu, apakah pilihan ini benar apa enggak. Kadang mungkin kita harus memutar. Yang penting di awal bismillah, sertakan Allah Ta'ala di situ. Jadi apapun yang kata orang sebagai suatu kesalahan, itu pun bisa kita maknai. Kan saya minta sama Engkau ya Allah, gitu. Tapi kok ke sini ya? Ya udah bismillah deh, berarti Allah ini pilihan untukku, gitu. Jadi, karena kita tahu Allah nggak akan melepaskan genggamannya pada kita. Kita tidak akan dibiar seperti anai-anai yang berterbangan, yang tepara ruguh, nggak jelas mau kemana juntrungannya, enggak. Semuanya ada makna. Eventually kita ingin memaknai kok setiap penggal kehidupan kita. Jadi you want to mean something, be worth it gitu, bahwa apa sih makna hidup itu yang membuat kita jadi hidup tuh penuh dengan sebuah semangat ya, ingin mengisi lagi. Setiap pemberian nafas hari ini dengan pemahaman bahwa I might not gonna live tomorrow, bener nggak sih? Siapa yang bisa menjamin angkat tangan besok hidup? Tapi kan kita suka angan-angan panjang, bener nggak? Oh ya, tanggal sekian ngisi agenda tuh banyak. Rasulullah tuh ya, mau sholat, jalan dari tempat wudhu ke tempat sholat, pucet. Ditanya, kenapa? Aku khawatir nggak nyampe, coba gitu. Dari tempat wudhu ke tempat sholat. Kita kan, nggak inget gitu. Padahal bisa mau tuh di kapanpun. Lagi sujud, lagi nyetir, lagi tidur. Teman saya tuh habis asar, hilang. Istrinya kok nggak bangun-bangun, tidur siang.
diambil, selesai. Kita masih takut dengan hal seperti itu. Tapi ketakutan yang membawa kita menjadi, ya Allah, jadi lebih produktif, jadi lebih semangat gitu. Bukan jadi melempem. So ada dua hal di situ. Kadang kita banyaknya nggak tahu, and we have to be okay with that. Karena kita tahu kita dalam genggaman yang maha kuasa gitu. Jadi gimana memastikan mana takdir yang baik itu? Makanya mesti belajar. Apa itu Shiratal Mustaqim? Kita minta soalnya tiap hari. Tapi sudah merasa ditunjukin belum? Apa itu hudan? Karena di surat Toha ayat 82 itu dikatakan, wa innil ghafaru, aku menjadi maha pengampun, kata Allah Ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, summah tada. Itu urutan. Taubat dulu, nanti dikasih cahaya iman. Dengan cahaya itu bisa mengidentifikasi amal soleh. Dari situ petunjuk mulai dikit-dikit. Petunjuk apa tentang siapa kita? Eventually setiap pilihan yang diambil harusnya sesuatu yang bersumber dari kejati dirian kita. Jangan sekali-kali ingin jadi orang lain. Dan nggak usah membanding-bandingkan, aduh si itu udah begini, nggak usah. Itu permainan yang sia-sia, bikin hati nggak enak aja gitu. Harus pede dengan kehidupan kita, agungkan kehidupan kita, bersuka cita atas itu. Siapa lagi yang mengagungkan kehidupan kita selain kita sendiri? Siapa lagi yang bangga terhadap anak kita, suami kita, rumah kita? Ya kita sendiri. Berbahagialah atas itu semua. Dan kalau kita bersyukur, ditambah nikmatnya. That's the way. Walau alam. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kita mau ambil keputusan gitu, jadi kita kayak hati plong juga, jadi apa ya, berpositif thinking kepada Allah. Jadi ya Allah, mudah-mudahan jalan yang saya pilih ini nantinya akan membawa takdir yang baik untuk saya di kemudian hari. Gitu ya Teh ya? Iya. Itu bismillah di awal waktu. Itu yang akan yang bikin kita steady. Apapun yang terjadi di depan. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, silakan. Sudah terjawab. Lanjutkan. Tadinya Teh Nelly mau bertanya tapi katanya sudah terjawab, jadi tidak jadi menanyakan. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Ya, Teteh. Masya Allah. Ya, sama-sama Mbak Yuli. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Teteh, sebagai penutup mungkin bisa di... Ini Mbak Yuli mau tanya mungkin? Sudah on? Enggak? Oh, oke. Ya, mungkin bisa diberi kesimpulan Teh dan kita tutup dengan doa bersama insya Allah. Silakan Teh. Ya mungkin bukan kesimpulan ya, tapi sebagai ajakan lah kita sesama sahabat ya, kita know that you are not alone. Kita menjalani kehidupan itu nggak sendiri kok. Ada Allah yang maha dekat. Yang seringkali yang kurang dari kita tuh jarang memanggil dia. We're not allow him to interfere. Kita tuh main playing God tanpa nggak sadar. Kita jadi Fir'aun. Kita bilang sama anak itu, jangan jadi Fir'aun, begini-begini. Tapi kita mengatur-ngatur kehidupan kita seperti Fir'aun gitu. Merasa yang terbaik tuh ini, ya Allah, ya. Nak, kamu harus jadi begini. Tapi kita mendikte Tuhan. Dalam hal dengan tanpa ilmu gitu. So I think bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Of course, keinginan pun datang dari dia, ya. Tapi Allah tuh ingin kita bahagia kok. Semua orang ya. Sekarang kalau kita merasa sulit akan sesuatu, nah di situ kita mulai kemudian kenapa nih gitu. Harus lihat ke dalam diri. Apa yang salah dengan cara pandang saya terhadap itu? Apa yang salah dengan meresponnya dan lain sebagainya. Jadi Allah itu dekat, buktikan bahwa ketika dia hadir, maka sholat itu penting ya. Nanti sholat, apalagi sholat di awal waktu. Setiap kita sholat, kalau sholat, makin sholatnya ikhlas, makin sholatnya khusyuk. Walaupun 5 detik aja coba khusyuk dengan memanggil dia ya. Kan Allah berkata begini, setiap, terutama takbiratul ihram, takbir yang awal. Allahu Akbar. Di situ aja coba hadir. Jihad di takbiratul ihram, kadang rakaat kedua suka lupa. Aduh, tadi sate belum keambil, keinget yang mana. Seminimalnya coba di takbiratul ihram hadir jiwa, raga, yang lain simpen di bawah. Ya.
Jadi khusyuk gitu, Allahu Akbar. Bayangkan dia hadir dan setiap kita takbiratul ihram, dia hadir gitu sebenarnya. Nah, this is what's important. Kalau dia benar-benar hadir, kuasanya, itu jejaknya ke bawah di depan luar sholat, di ruang-ruang kita. Di anak yang tiba-tiba jadi baik, suami yang tiba-tiba, kok jadi rajin sholat. Dunia kita, sahabat-sahabat, berubah tuh lewat kehadiran Allah Ta'ala. Bukan karena kita ngatur, aduh bisa apa kita, capek. Jadi mau berubah hidup kita, ubah yuk sholatnya. Setidaknya di takbiratul ihram 10 detik pertama, hadirkan. Bayangkan dia ada di depan kita, yang lain udah mati aja. Kayaknya nggak ada gitu. It's just me dan Allah Ta'ala. Dan rasakan perubahan itu. Itu kata Rasulullah soalnya. Barang siapa yang mengubah, mau urusannya berubah ya. Mungkin kita punya konflik dengan ini, konflik dengan masa lalu. Yuk undang dia hadir. Karena permasalahan kebanyakan orang bukan karena dia tidak hadir. He's always there. Dia ada selalu, kata Allah, aku tuh lebih dekat dari urat nadimu. Terus apa yang ngeblok? Yaitu hawa nafsu kita, ego kita ngeblok. That is the light blockers. Itu yang bikin kita selalu dalam kegelapan. Begitu cahayanya dibuka, dia masuk, berubah dikit-dikit. Jadi manfaatkan itu sholat. Gak ada yang lain. There's nothing like that. Itu tiang din. Dan perlahan-lahan saksikan bagaimana Allah mengubah diri dan kehidupan kita. Bismillah. Itu ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa ditutup dengan doa bersama, Teh? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ya, buat Mbak Mutia, buat Uni, buat siapapun yang kita semua punya struggle-nya masing-masing lah. Yang namanya manusia, betul nggak? Ya, walaupun nggak cerita, tapi ada kepahitan yang harus kita telan dalam hidup. And it's okay. Bagian dari kedewasaan jiwa itu adalah kita harus belajar menelan pil pahit dalam kehidupan. Kenapa? Kadang itu sesuatu yang menyembuhkan jiwa kita. Mungkin kita punya ego segunung, setinggi Everest gitu ya, kita nggak sadar itu yang menutupi kita. Sadari bahwa kita tuh makhluk yang butuh Allah Ta'ala. Jadi kita mesti humble, nggak boleh petantang-petenteng, nggak boleh, bisalah gampang tanpa insya Allah gitu ya. Mendingan kita, karena itu mengundang makar Allah tuh, perilaku-perilaku yang seperti itu. Kalau nggak lewat dia, lewat anak-anaknya, dihajarnya, atau lewat keluarganya. Sampai dia tidak berkutik, dan kemudian sujud, dan minta ampun. Bukan karena Allah kejam, na'udzubillah, sama sekali tidak. Tapi Allah sayang sama orang itu, melihat dia kok berkubang dalam dunia yang kotor gitu ya, rendah. Sementara Allah ingin memberi yang terbaik. Kadang gitu, anak-anak tuh diambil mainannya, ini ya, kasih yang terbaik, tapi nangis, karena belum paham apa yang terbaik untuk diri kita. Maka di situ fungsi berserah diri gitu. Semoga Allah Ta'ala melapangkan hati kita, menerima takdirnya, menerima ketetapannya. Semoga Allah Ta'ala juga membimbing kita untuk bisa paham tentang apa itu Shirathul Mustaqim, dan kita dibimbing ke Shirathul Mustaqim di situ. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya, mohon dimaafkan. Selamat kumpul-kumpul dan makan sate. Thank you for having me. Terima kasih Teh. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.